Shalom, selamat pagi Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa kembali kita dalam ibadah Minggu ketiga sesudah Epifani GKI Rukut Asri Surabaya. Hari ini Minggu 24 Januari 2021. Ibadah kali ini akan dipimpin oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada warta lisan. Atestasi masuk telah datang dengan surat atestasi masuk dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor dan masuk menjadi anggota Jemaat GKI Rukut Asri Surabaya atas diri Ibu Laksmi, alamat Jalan Tenggilis Utara, Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GKI Rukut Asri mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dan melayani bersama. Bapak Ibu, saatnya kita masuk saat hening. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Tema ibadah hari ini adalah nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Melalui tema ini, hari ini kita diajak untuk merenungkan dan belajar dari nilai-nilai diri dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun nilai-nilai diri yang positif dan selaras dengan nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, hidup kita
pun memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah seperti yang Yesus serukan dalam Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Mari mengakui dosa kita berdoa. Ya Allah, kami seringkali mengaku bahwa kami mau mengikut Engkau. Namun seringkali pula kehidupan kami tidak mencerminkan nilai-nilai yang Tuhan tanamkan, yakni nilai-nilai kerajaan Allah. Kami enggan untuk melepaskan keinginan dan kenyamanan kami. Kami menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon kasihanilah kami. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk hidup menghadirkan cinta kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Mari berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memanggil kami untuk hidup di tengah dunia ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk belajar dari firman Tuhan. Sabda-Mu yang terus menguatkan kami, memampukan kami dalam menjalani hidup kami di tengah dunia ini untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena itu sertailah kami ketika kami mau membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman Tuhan ini terus dapat kami pelihara dalam hati kami lakukan dalam hidup kami, menjadi terang dan suluh bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang pertama, ayat ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita kita membayangkan suatu kali kita sedang bekerja. Lalu ketika kita sedang bekerja itu ada orang yang tiba-tiba datang dan berkata, "Ayo ikut saya. Saya buat kamu menjadi pengusaha sukses." Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin kita akan bingung ya, karena kita nggak tahu ini siapa. Orang ini siapa, dari mana asalnya, tahu-tahu ngajak kita untuk pergi meninggalkan pekerjaan kita untuk jadi pengusaha sukses. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan kita nggak tahu. Mungkin kita akan menolak. Saya jelas menolak. Akan bertanya-tanya ini siapa, karena kita pasti curiga. Tidak pernah ketemu orang itu, tahu-tahu diajak seperti itu, kita akan curiga. Karena seperti itu juga yang orang tua ajarkan ke anak-anak. Kalau ada orang asing yang ngajak kamu pergi, kamu nggak kenal, mau biar dikasih es krim, dikasih coklat, dikasih permen, jangan mau. Karena kita mencurigai orang asing, kita nggak tahu dia punya maksud apa, dia punya tujuan apa, tahu-tahu ngajak kita untuk ayo ikut saya, saya jadikan pengusaha sukses. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Injil kita, minggu ini kita melihat bagaimana Simon atau Petrus, lalu saudaranya Andreas, serta Yakobus dan saudaranya Yohanes diajak oleh Yesus untuk mengikut Dia, memberitakan kerajaan Allah. Bagi mereka berempat, Yesus ini seorang asing. Mereka belum pernah ketemu Dia, nggak kenal Dia siapa, sebelumnya juga nggak pernah tahu Yesus ini dari mana. Tahu-tahu datang mengajak mereka, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Respons yang logis, yang sama seperti kita adalah mungkin bertanya-tanya, siapa orang ini?
tahu-tahu ngajak pergi. Apa pula itu menjala manusia? Menjala ikan aja sudah susah, ini disuruh menjala manusia. Gimana caranya menjala manusia? Mungkin kita akan bertanya-tanya. Respons yang paling mungkin saat itu secara logis ya seperti itu. Tapi apa yang kita baca tadi, kita melihat keempat orang tadi. Dimulai dari Simon dan Andreas, mereka merespons dia dengan segera meninggalkan jala mereka, lalu mengikuti dia. Segera meninggalkan jala mereka. Yakobus dan Yohanes pun segera meninggalkan ayah mereka dan mengikuti dia. Satu meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya. Yang satu lagi meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, dan segera mengikut Yesus. Nah, ini kata kunci di sini, segera. Kata kunci yang penting dalam Injil Markus, karena Markus ini bicara soal kesegeraan, banyak hal yang segera di Markus ini. Jadi dia tidak bertele-tele, ceritanya itu to the point, segera sekali. Dan yang penting adalah bahwa keempat orang tadi, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka tidak menunda. Mereka segera mengikuti Yesus, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan mereka, lalu mengikuti Yesus memberitakan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jujur jika kita diminta untuk meninggalkan pekerjaan kita atau meninggalkan keluarga kita untuk mengikuti Yesus, itu sesuatu yang cukup berat. Kita mungkin merasa berat, jangankan saudara, jangankan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Saya yang pendeta saja, yang full timer melayani Tuhan ini, saya pun merasa berat kalau harus meninggalkan keluarga saya. Sekalipun pekerjaan saya utamanya adalah melayani Tuhan. Tapi apakah dengan demikian, ketika kita merasa berat untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga kita, lalu kita ini kurang beriman, atau kita ini kurang Kristiani, kita kurang Kristen? Atau paling tidak, apakah kita ini kurang beriman daripada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes? Ya, meskipun jika kita membaca kelanjutan Injil, murid-murid Yesus tidak sesempurna yang kita bayangkan. Ada kesalahan juga yang mereka lakukan. Beberapa kali mereka meninggalkan Yesus. Tapi apa sih yang mau kita pelajari dari sini? Saudara-saudari, saat ini tentu mengikuti Yesus tidak lagi seperti para murid dulu mengikuti Yesus secara fisik. Yesus waktu itu ada, hadir di tengah-tengah mereka dalam wujud fisik, bisa diraba, bisa disentuh. Jadi jika mengikuti Yesus kemana-mana, Yesus pergi kemana-mana, keliling-keliling, ya otomatis mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka, karena nggak bisa mereka mengikuti Yesus sambil nyambi, nelayan, menjala ikan. Atau meninggalkan keluarga mereka karena mereka tinggal di suatu tempat, Yesus pergi kemana-mana. Nggak bisa mereka ada di tempat yang lain, Yesus ada di tempat yang lain. Mau tidak mau mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka, mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Tapi kondisi sekarang kita ini kan berbeda. Kita tidak lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik yang bisa kita raba, bisa kita sentuh, atau kita harus ngikut Yesus kemana-mana Yesus pergi. Tidak lagi, konteksnya sudah berbeda dengan murid-murid. Memang murid-murid harus meninggalkan pekerjaan mereka, harus meninggalkan keluarga mereka kalau mereka mau ikut Yesus pergi kemana-mana. Sekarang kondisinya sudah berbeda. Yesus tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan kita. Lalu bagaimana mengikuti Yesus dalam konteks kita? Nah, di sini kita mau melihat penginjil Markus mau menunjukkan paling tidak ada dua hal terkait respons para murid. Yang pertama, para murid ini mengikuti Yesus dengan meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu, entah itu melepaskan pekerjaan mereka, meninggalkan jala, atau melepaskan keluarga mereka, meninggalkan ayah mereka. Untuk kasus Yakobus dan Yohanes, dan jala untuk kasus Simon dan Andreas tadi dalam bacaan Injil. Mereka melepaskan pekerjaan sebagai penjala ikan dan menerima pekerjaan yang baru menjadi penjala manusia. Apa maksudnya di sini? Artinya mereka melepaskan nilai-nilai yang lama
dan mereka merangkul nilai-nilai yang baru, yakni nilai-nilai kerajaan Allah. Dan dalam merangkul nilai yang baru ini mereka bukan hanya bekerja, tidak saja bekerja, tetapi juga mereka bekerja untuk Tuhan. Ada kenyamanan yang harus mereka lepaskan, ada kehidupan lama yang harus mereka tinggalkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita mengikut Yesus bukan berarti kita harus berhenti bekerja, tetapi ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Dan terutama bekerja dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mengikut Yesus dengan melakukan pekerjaan kita sebaik-baik mungkin. Itulah cara kita mengikut Yesus. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi keluarga ketika kita bekerja. Itulah mengikut Yesus. Tidak memalas-malasan ketika bekerja lalu terima gaji buta. Artinya kita melepaskan keinginan kita, melepaskan kenyamanan hidup kita. Kita bekerja dengan rajin, meninggalkan cara yang curang tapi menguntungkan, tapi bekerja dengan jujur. Melepaskan sesuatu yang nyaman, yang membuat kita enak. Dan merangkul sesuatu yang sulit. Meninggalkan kenyamanan dan bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Melepaskan, bahkan merelakan harta milik kita untuk membantu korban bencana di Sulawesi Barat misalnya, gempa, atau di Kalimantan Selatan yang banjir. Kita merelakan sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Ada kenyamanan yang kita lepaskan, tetapi ada nilai-nilai kerajaan Allah, yakni cinta kasih, keadilan, perdamaian yang kita rangkul, yang kita perjuangkan. Mengikuti Yesus berarti menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan, berhenti bekerja, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah itu kita terapkan dalam kehidupan kita bekerja atau dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, para murid mengikuti Yesus segera. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka segera mengikut Dia. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka tidak menunggu berapa hari dulu gitu atau beberapa jam, tetapi segera. Nah, ini kata kunci yang penting dari Markus tadi, segera mengikut Yesus. Panggilan mengikut Yesus dan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu perlu kita respon segera. Saat ini, sekarang ini juga, dalam hidup sehari-hari, setiap saat dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Sekarang, jangan tunda, jangan menunggu, jangan nanti-nanti. Tunggu nanti nanti kalau saya sudah sukses baru saya mau bantu orang. Nanti kalau saya lulus kuliah baru saya mau melayani di gereja. Nanti kalau saya sudah diterima bekerja saya mau menjadi pengurus komisi. Atau nanti kalau pekerjaan saya sudah stabil saya mau jadi penatua. Tetapi Tuhan memanggil kita sekarang. Dan Dia memerlukan jawaban kita segera. Bukan menunda-nunda, bukan nanti kalau setelah lulus, nanti kalau saya sudah bekerja, nanti kalau pekerjaan saya sudah stabil, nanti kalau saya sudah sukses. Terus kalau nggak sukses gimana? Kapan kita mau melayani? Kapan kita mau menghadirkan kerajaan Allah? Kapan kita mau mengikut Tuhan sepenuh hati? Kalau masih menunggu nanti dan nantinya macam-macam. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini Tuhan memanggil kita untuk bekerja mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, mewujudkan cinta kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Apakah jawaban kita? Maukah kita melepaskan kenyamanan hidup? Maukah kita melepaskan sesuatu yang lama itu lalu merangkul sesuatu yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keseharian kita? Maukah kita mengambil risiko melepaskan kenikmatan untuk mewujudkan kerajaan Allah? Dan maukah kita melakukannya segera, tidak menunda-nunda dan menunggu nanti? Maukah kita mengikut Yesus sekarang? Karena itu saudara, mari kita kembali melihat nilai-nilai yang ada dalam diri kita.
siapa kita dan apa yang perlu kita perjuangkan, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Gak perlu tunggu nanti, atau gak perlu sampai kita meninggalkan pekerjaan kita, tapi saat ini, sekarang ini, di tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami untuk mengikut jalan-Mu, bekerja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, merangkul nilai-nilai kerajaan Allah dan memberlakukannya dalam hidup kami. Melalui kepedulian kami, perhatian kami kepada sesama kami, dan melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab, dengan jujur dan rajin. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus mau berjuang, untuk mau peduli juga dengan sesama kami. Dan kepedulian kami itu kami nyatakan ketika kami bersatu hati dengan sesama kami, sahabat kami, keluarga, saudara, rekan-rekan kami yang bergumul dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka, menuntun mereka dalam menghadapi segala pergumulan hidup mereka, dalam menjalani karya mereka di dunia ini, sehingga mereka dapat tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan, khususnya mereka yang bergumul karena infeksi COVID-19, serta mereka yang harus kehilangan keluarganya karena pandemi ini. Tuhan, kiranya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka dalam menjalani setiap pergumulan mereka, kesulitan, kesusahan, dan duka cita mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami bersyukur bersama rekan kami, saudara kami yang bertambah usia, mereka yang berulang tahun pernikahan, yang mendapatkan pekerjaan atau berhasil dalam pekerjaannya, mendapatkan promosi, semua yang membuat mereka berbahagia. Kiranya sukacita dan kebahagiaan mereka juga itu Tuhan lengkapi dengan syukur. Di lain pihak kami juga berdoa untuk sesama kami yang mengalami kegagalan, kehilangan, mereka yang patah hati, mereka yang berduka cita. Ajarlah kami untuk mempercayakan diri pada penyertaan Tuhan yang membawa pengharapan ketika kami harus bergumul dengan segala kegagalan dan kehilangan. Ya Allah, kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau menyertai para pemimpin bangsa ini. Tolonglah mereka beri hikmat ketika mereka memimpin, sehingga mereka terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan. Mereka dapat bertindak dan berpikir bijaksana demi kebaikan negeri kami. Ketika saat ini kami juga bergumul dengan wabah COVID-19, dan saat ini kami juga sedang menantikan atau sedang dalam sebuah proses untuk vaksinasi. Biarlah ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Vaksinasi ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kami semua, sehingga kami dapat hidup dengan sehat, dengan bebas, dengan nyaman. Kami berdoa juga untuk kondisi bangsa kami, untuk rekan kami, saudara kami sebangsa dan setanah air, mereka yang harus bergumul karena penderitaan mereka terkena bencana, baik itu gempa di Sulawesi Barat, bencana banjir di Kalimantan Selatan, maupun longsor di Sumedang, Jawa Barat. Tuhan, berilah mereka kekuatan dalam menghadapi bencana ini, ketika mereka harus kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda, rumah tempat tinggal mereka. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan sertai juga para relawan yang mau untuk memberi diri mereka, menolong dan terus berjuang bagi kebaikan para korban bencana ini. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan serta komitmen untuk terus berkarya. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan orang-orang terkasih dalam kecelakaan pesawat di Laut Jawa. Biarlah rahmat-Mu merangkul dan mengasuh mereka dan terus memelihara mereka dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja untuk mau peduli dengan penderitaan sesama kami, mau berbagi penghiburan dengan mereka. Karena gereja-Mu Engkau utus untuk berkarya di dalam dunia ini, mewujudkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan,
untuk menghadirkan penghiburan dan sukacita di dalam dunia ini. Kiranya Engkau, Sang Kepala Gereja, menguatkan komitmen kami untuk terus berkarya menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun kami penuh dengan pergumulan, keseharian kami diliputi dengan berbagai macam proses yang harus kami jalani, namun kami percaya bahwa kasih dan rahmat-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan karena itulah kami berpengharapan kepada Engkau yang terus-menerus merawat dan mengasuh kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap berkarya, menjadi berkat, menghasilkan buah, sekalipun keadaan menyesakkan kami, karena kami percaya dalam segala keadaan Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan, juga ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan untuk kas gereja. Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Orgut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Mari memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat
Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya kita dimampukan untuk menjawab panggilan Allah, untuk mengikut Kristus dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan-Nya. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan, menopang saat kita putus asa, menghibur saat kita berduka, dan memulihkan saat kita terluka. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih kita, kini dan selamanya.